kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Judul perikopnya, Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Sampai situ dulu saya ingin bahas ini. Pelajaran penting dari kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4 adalah ini. Yang pertama, Tuhan itu bisa pakai siapa saja, termasuk orang-orang yang belum percaya. Dipakai Tuhan bukan berarti tidak punya kelemahan. Naaman seorang panglima tentara di Aram, dan dia dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi Aram. Belajar dari situ kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu bisa pakai siapa aja, tidak hanya orang percaya. Karena itu, kita harus sadar bahwa kalau kita dipakai Tuhan, semua itu karena kemurahannya. Kita mungkin di Indonesia ini punya pemimpin-pemimpin yang beda agama, beda kepercayaan dengan kita. Tapi yakinilah bahwa Tuhan juga bisa pakai hidup mereka untuk memberi kemenangan kepada bangsa kita. Karena itulah penting bagi kita untuk berdoa bagi pemimpin di bangsa kita. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 dikatakan gini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Tuhan bisa pakai siapa saja, terlepas dari apapun agamanya. Karena itu kita jangan mendiskriminasi agama lain, tapi kita berdoa supaya Tuhan juga pakai hidup mereka. Naaman sebagai panglima bagi Aram yang sangat-sangat disegani dan disayangi oleh Raja Aram, ternyata menderita sakit kusta. Dia dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan bagi bangsa Aram, tetapi dia sendiri punya kelemahan, yaitu punya sakit kusta. Bicara soal ini, sekalipun orang itu dipakai Tuhan, bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Belajar dari kisah Naaman ini, kita bisa lihat bahwa para asisten rumah tangga, babysitter, bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan itu bisa pakai hidup siapa saja. Tuhan bisa pakai hidup Anda, terlepas dari apapun jabatan Anda, pekerjaan Anda, dan berapapun penghasilan Anda.